kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam sukacita adik-adik atas kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang selalu beserta dengan kita. Saat ini, mari kita sejenak berdoa untuk membuka hati kita, persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan pemeliharaanmu atas kami. Saat ini kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami mau mendengarkan dan menyimpan perkataan-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, amin. Siapa di antara kamu yang pernah menderita penyakit campak atau cacar air? Lihat gambar berikut ini, anak ini sedang sakit cacar air. Ingatkah kamu apa yang terjadi saat kamu sakit cacar air? Ya, kamu harus tinggal di rumah, tidak pergi ke sekolah, atau ke ibadah anak, supaya tidak ada orang lain yang tertular penyakitmu. Sangat tidak enak dan menyedihkan, bukan? Ada penyakit yang jauh lebih buruk daripada cacar air atau penyakit campak, yaitu penyakit kusta. Setelah beberapa hari, penyakit campak dan cacar air akan lenyap dan sembuh, tetapi penyakit kusta tidak. Kebanyakan penderita kusta tidak pernah membaik, malah memburuk. Lihatlah, orang ini sakit kusta. Orang yang mengidap penyakit kusta dalam bahasa Inggris disebut leper. L-E-P-E-R, leper. Penyebab penyakit kusta adalah bakteri Mycobacterium leprae. Penyakit kusta adalah salah satu penyakit yang sangat ditakuti oleh semua orang di seluruh dunia. Karena penyakit ini dianggap penyakit yang paling kotor, merusak, dan mencemari. Pada zaman Perjanjian Lama, ada hukum yang sangat ketat yang harus dilaksanakan terhadap orang-orang berpenyakit kusta. Mereka harus dikucilkan atau diasingkan. Mereka kehilangan rumahnya, keluarganya, dan semua orang yang dicintainya. Mereka akan tinggal di tempat yang jauh dari orang-orang normal. Mereka hanya bisa tinggal bersama sesama penderita kusta. Jika seorang kusta datang ke kota, ia harus berpakaian cabik-cabik, menutupi mukanya, dan berseru-seru, "Najis, najis." Selain itu, ada aturan ketat lain, yaitu semua orang dilarang keras menyentuh seorang kusta. Sungguh kasihan dan sungguh mengerikan. Sekitar abad ke-5 sampai abad ke-15, orang yang menderita penyakit kusta dinyatakan meninggal oleh keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Mereka mengusir orang tersebut dan mengadakan upacara penguburan untuk orang kusta itu, walaupun orang kusta itu belum meninggal. Zaman sekarang, penyakit kusta sudah dapat diobati, tetapi jika dibiarkan, penyakit ini dapat menyebabkan kelumpuhan di kaki, tangan, dan wajah. Lihatlah gambar berikut ini. Ini adalah Damien. Ia adalah seorang hamba Tuhan. Ia pindah dari Honolulu ke Molokai, Hawaii, khusus untuk mengurusi orang-orang kusta. Ketika semua orang menganggap kusta adalah penyakit menular yang menakutkan, Damien justru mempersembahkan dirinya untuk merawat orang-orang yang berpenyakit kusta itu. Ia meneliti penyakit ini sampai meninggal di tahun 1889 karena penyakit tersebut. Penelitian terus berlanjut dan para ilmuwan menyatakan bahwa penyakit kusta tidak mudah menular. Penularan terjadi jika orang kusta bersin, lalu bakteri yang dikeluarkan itu dihirup oleh orang lain. Orang yang menghirup bakteri itu akan tertular,
tetapi hal ini pun masih belum dipastikan oleh para ilmuwan itu. Jadi, penyakit kusta masih tetap menakutkan dan misterius. Adik-adik, kakak akan membacakan potongan ayat dari Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 13. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Adik-adik, dari potongan ayat Alkitab tadi dan dari perkenalan kita tentang penyakit yang mengerikan, penyakit kusta, bagaimana adik-adik melihat perasaan dari orang yang sakit kusta ini? Dia mau Tuhan menyembuhkan penyakit kustanya. Dan Tuhan mau menjulurkan tangannya menjamah orang itu. Wah, bagaimana perasaan orang ini adik-adik? Sekian lama dia dikatakan orang najis, najis, tidak ada yang mau dekat padanya. Tapi suatu hari Tuhan mau datang, bukan hanya mendekatinya, bahkan mengulurkan tangannya menjamah dia. Dan setelah Tuhan menjamah dia, apa yang terjadi adik-adik? Dia sembuh. Wah, pasti di dalam dia ada sukacita yang sangat luar biasa, sangat besar. Dia pasti mau melompat-lompat, mau memuji Tuhan selamanya. Hatinya pasti penuh dengan ucapan syukur. Dia pasti merasa lega sekali karena mulai hari itu dia sudah sembuh, dia sudah tahir, tidak ada lagi bekas kusta di dalam tubuhnya, di dalam kulitnya, wajahnya, kakinya, tangannya. Dia sudah menjadi orang yang tahir, sudah bersih. Dia boleh pulang ke rumahnya, berkumpul lagi dengan keluarganya, menempuh hidup yang normal di dalam rumahnya, di dalam masyarakat. Pasti dia adalah orang yang penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur, sangat berterima kasih, sangat lega karena dia sudah bebas. Adik-adik, di dalam Alkitab, kusta melambangkan dosa. Di hadapan Tuhan, semua orang yang belum percaya dan menerima dia sebagai juru selamat, di hadapannya kita bagaikan orang-orang yang sedang menderita penyakit kusta. Kita dalam keadaan yang cemar, najis, tidak bisa mendekati Allah. Kita taunya dari mana ya? Misalnya, mungkin kita mengira diri kita adalah orang yang jujur. Tapi ternyata di dalam hati kita bisa timbul keinginan mau berbohong, lalu tanpa sadar atau dengan sengaja mengucapkan perkataan dusta. Kita mengira bahwa diri kita adalah orang yang baik, lalu di dalam hati kita bisa timbul banyak perasaan marah, sulit memaafkan orang lain, menyimpan kesalahan orang lain untuk waktu yang lama. Atau mungkin suatu saat kita bertemu dengan teman-teman, keluarga, lalu kita sambil tersenyum kita bilang, "Ya tidak apa-apa, ambil aja, mau yang mana ambil aja." Tapi dalam hati kita bilang, "Yang seperti ini jangan datang lagi ya." Lalu apalagi adik-adik? Banyak hal dalam hati kita. Yang di mulut katakan apa, yang di hati timbul apa. Seringkali seperti bertentangan. Hal-hal itu menunjukkan bahwa hati kita adalah hati yang cemar. Diri kita adalah diri yang cemar. Banyak hal di dalam diri kita yang najis, menjijikkan, sehingga membuat kita tidak bisa datang kepada Allah. Tapi syukur kepada Tuhan, melalui kematian Tuhan di atas kayu salib. Kematiannya itu bagaikan peristiwa Tuhan Yesus mengulurkan tangannya kepada orang yang sakit kusta dan menjamah dia
sehingga dia bisa sembuh. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib membuat kita dibebaskan dari hukuman. Dia menggantikan kita mati di atas kayu salib supaya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita tidak lagi menjadi orang yang cemar karena darah Yesus sudah membersihkan kita. Kita tidak lagi menjadi orang yang najis, tidak layak, karena darah Tuhan di atas kematiannya di atas kayu salib telah melayakkan kita bisa datang kepada Allah. Di hadapan Allah, kita adalah orang-orang yang sudah bebas dari dosa. Di hadapan Allah, kita adalah orang-orang yang sudah tahir dari penyakit dosa kita, tahir dari kusta atau tahir dari penyakit dosa kita. Haleluya adik-adik, Tuhan Yesus sudah mentahirkan kita. Karena kematian Tuhan di atas kayu salib sudah membuat kita bisa datang kepada Allah. Dia sudah membersihkan kita dari segala hal yang cemar. Melalui kita percaya dan menerima Dia, kita sudah dibebaskan dari cengkeraman maut. Kita tidak lagi ada dalam kuat kuasa kerajaan iblis yang menjijikkan. Kita adalah orang-orang yang sudah dilepaskan. Sehingga kita bisa menerima Dia sebagai pentahiran kita. Yang lebih penting lagi adik-adik, kita bisa berada dalam keluarga Tuhan. Kita menempuh satu kehidupan yang normal sebagai anak-anak Allah. Dilepaskan dari dosa, dilepaskan dari perasaan-perasaan maut. Apa itu? Walaupun di dalam hati kita masih bisa timbul perasaan sebal, keinginan untuk berbohong, keinginan untuk tidak mau memaafkan, tapi kita tidak lagi di bawah cengkeraman si Satan. Kita bisa punya kekuatan untuk mengalahkan perasaan-perasaan maut itu. Melalui kita datang kepada Tuhan menggunakan kuasa darah Yesus. Kita bisa bilang kepada perasaan-perasaan maut itu, aku adalah anak Allah. Hidupku tidak lagi membenci. Allah adalah kasih. Aku juga mengasihi. Aku bisa memaafkan orang lain. Aku bisa berdoa bagi mereka. Inilah kehidupan sukacita kita sebagai orang-orang yang sudah dipulihkan, ditahirkan dari penyakit dosa kita. Kita ada dalam keluarga Tuhan, menempuh kehidupan dalam kerajaan Allah. Kehidupan yang penuh dengan sukacita, penyertaan Tuhan, dan punya kekuatan untuk mengalahkan dosa. Puji Tuhan. Bagaimana sikapmu adik-adik? Mari kita lihat potongan ayat dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Adik-adik, bagaimana sikap kamu dan kakak setelah Tuhan menyelamatkan kita, membawa kita menjadi orang yang tahir, lepas dari cengkeraman iblis, membawa kita masuk kepada kerajaan Allah, berada dalam keluarga Tuhan,
memiliki hidup yang penuh dengan kemenangan, bagaimana sikap kita? Apakah kita seperti 9 orang itu? Setelah mereka menjadi tahir, mereka pergi dan tidak mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ataukah ya, kita menjadi satu orang itu, satu orang Samaria itu, orang yang diremehkan, orang asing, tapi datang kembali kepada Tuhan dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dan Tuhan menghargai iman orang ini. Imannya telah menyelamatkan dia. Adik-adik, semoga kakak dan semua adik-adik menjadi satu orang itu. Setelah kita diselamatkan, kita mengucap syukur kepada Tuhan, memiliki hati yang mau mencintai Tuhan seumur hidup kita, memberikan hati kita untuk melayani Dia, mempersembahkan tubuh kita untuk melayani Dia, mau hidup menurut kehendak Dia. Inilah kehidupan yang mengucap syukur senantiasa. Dengan bibir kita mengucap syukur, dengan tubuh kita mengasihi dan melayani Dia. Mari adik-adik, kakak akan membawa kita semua sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami bebas dari cengkeraman iblis, membawa kami keluar dari kegelapan kepada kerajaan anak-Mu yang kekasih. Tuhan, hari ini kami mengucap syukur. Kami memberikan hati kami, mengasihi diri-Mu seumur hidup kami. Kami persembahkan tubuh kami untuk mengasihi dan melayani Engkau juga seumur hidup kami. Tuhan Yesus, belas kasihani kami, supaya sepanjang umur kami menjadi orang yang terus-menerus menjaga hati yang mengucap syukur senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Baik adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu ini adalah Lukas pasal 5 ayat 13. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Demikianlah berkat firman Tuhan untuk minggu ini. Puji Tuhan, kita senantiasa menjaga hati yang mengasihi Tuhan dan mulut yang senantiasa mengucap syukur, tubuh yang senantiasa berjalan menurut kehendak Bapa kita. Tuhan memberkati kita semua, sampai bertemu dalam pertemuan berikutnya. Puji Tuhan.